Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Yi Feng melaju perlahan menuju pelabuhan. Orang-orang terus berjalan menuju kapal besar itu. Ia memandangnya dengan iri sejenak. Ada 4 karakter besar tercetak di lambung kapal kuno meteorit. Setelah melihatnya cukup lama, Yi Feng siap untuk melanjutkan perjalanan. Harga 100 juta kristal abadi terlalu mahal. Akan lebih baik menyimpannya untuk waktu yang lama daripada menghabiskan begitu banyak uang untuk kapal itu. Tepat saat ia hendak pergi ke laut, ia mendengar teriakan dari belakang. Saudaraku tersayang, kapal kuno meteorit akan segera berlayar. Silakan naik ke kapal segera. Yi Feng berbalik ketika mendengar suara itu. Seorang pemuda berpakaian sipil berdiri di atas perahu dengan senyum di wajahnya, menatapnya dari kejauhan. Tanpa sadar ia menoleh ke belakang dan tidak ada orang lain di sampingnya. Yi Feng sedikit bingung. Terima kasih sudah mengingatkanku. Tapi aku tidak punya tiket. Aku khawatir kau salah mengenali orang. Pemuda itu tertegun ketika mendengar suara itu dan tersenyum meminta maaf. Kakak, kau bercanda. Kau tidak perlu tiket untuk naik perahu kuno meteorit, dan itu gratis. Apa-apaan ini? Tidak perlu tiket. Apa aku hampir tertipu? Kupikir pria itu sebelumnya calo, tapi aku tidak menyangka dia penipu. Mata Yi Feng terbelalak. Kau yakin tidak menginginkan apapun? Jangan bohong padaku. Pemuda itu sudah mengulurkan tangannya dan melangkah ke samping untuk menyambutnya. Siapapun yang ingin pergi ke negeri Dewa Jatuh bisa naik perahu kuno bintang jatuh. Semua orang tahu ini. Silakan naik perahu, saudaraku. Sikap baiknya begitu tulus sehingga Yi Feng membalas sapaannya dengan mengepalkan tangan. Oke, terima kasih. Ia perlahan naik ke dek, dan ia tak tersadar. Siapa sangka dunia kultivasi abadi begitu berbahaya. Jika bukan karena ketekunan dan kehematannya, ia pasti sudah ditipu sejumlah besar uang sebelumnya. Entah berapa banyak pemula yang ditipu uang hasil jerih payahnya oleh pembohong itu. Untungnya, ia lolos. Yi Feng tidak rugi banyak, jadi ia tak terlalu peduli. Mengikuti arahan pemuda itu, ia berjalan melalui tangga kayu hitam dan naik ke dek perahu kuno. Ada orang-orang yang datang dan pergi di dek, dan ada banyak sekali penumpang. Sekilas, ada kerumunan orang, ada yang mendirikan kios, ada yang mengobrol, dan ada yang berlatih dengan tenang. Suasananya begitu mencekam, seolah-olah ia telah tiba di jalanan yang dipenuhi aroma sungai dan danau. Yi Feng dengan santai menemukan tempat kosong untuk duduk bersila. Dengan banyaknya praktisi yang menaiki kapal, setengah hari kemudian, diiringi suara dengungan yang nyaring, kapal kuno itu akhirnya berlayar. Pelabuhan dan laut di sekitarnya tampak surut, tetapi ketika ia tersadar, keduanya berada ribuan mil jauhnya. Laut bergulung-gulung, dan kapal kuno itu kokoh seperti gunung. Melangkah maju di dek kapal, rasanya seperti berjalan di tanah datar. Sekalipun ada angin dan ombak, kapal itu tak akan mampu menggoyahkan kapal kuno itu. Dengan kapal sebesar itu, mungkin tak akan sulit untuk mencapai ujung lansing. Yi Feng menikmati pemandangan laut di kejauhan dengan penuh harap. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Kapal kuno itu berlayar dengan mantap di lautan luas, melewati ribuan sungai, melewati pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya, dan bertemu dengan suku-suku laut besar yang tak dikenal. Pemandangan indah di sepanjang perjalanan sungguh tak terlukiskan, dan rasa takjub tak pernah berhenti. Matahari terbenam hari ini bagaikan darah, memercik di laut yang berkilauan, dan perahu kuno itu melaju dengan warna keemasan, dan bahkan lebih indah seperti gulungan gambar ketika melihat ke bawah. Yi Feng berdiri di dek, tetapi matanya agak mengantuk. Ia benar-benar sedikit lelah dengan keindahan itu. Selain itu, waktunya terbatas, jadi bagaimana mungkin ia tega mengagumi pemandangan indah itu setiap hari. Kebaruan dan kegembiraan di awal telah menjadi pudar seiring berjalannya waktu. Ini seperti apa yang disebut keindahan tak tertandingi. Orang biasa tidak bisa mendapatkannya, tetapi mereka yang memilikinya sudah lama bosan. Jika ini terus berlanjut, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tanah dewa yang jatuh? Yi Feng sedikit bosan, menopang dagunya dalam keadaan linglung. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki yang keras di samping telinganya, dan suara itu terasa familiar. Yo, memang benar kita bertemu di mana-mana di dunia. Aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Ia melirik ke arah suara itu. Ternyata itu pengusaha gendut tadi. Pria gendut itu meletakkan tangan kanannya di belakang punggung dan tangan kirinya di depan. Ia berjalan ke arahnya dengan raut wajah menggoda, tampak seperti pria berpengalaman. Wajah Yi Feng memucat saat melihat ini. Pembohong sialan ini, dia menipu orang tanpa rasa bersalah, dan dia bahkan berani berbicara dengannya. Pengusaha gendut itu sudah melangkah maju, matanya penuh godaan. Haha, bukankah kau bilang kau tidak akan naik perahu kuno itu? Kupikir kau punya keahlian dan ingin menyeberangi lautan sendiri, tapi ternyata kau hanya tukang bicara, dan akhirnya kau tetap naik perahu. Suaranya tidak keras. Namun, mereka yang bisa naik perahu kuno itu bukanlah orang biasa, dan mereka bisa mendengarnya dengan jelas tanpa menggunakan indera spiritual mereka. Perlahan-lahan, beberapa orang menatapnya dengan rasa ingin tahu dan senyum di mata mereka.
Tampaknya semua orang senang melihat beberapa perkelahian untuk menambah keseruan perjalanan panjang itu. Yi Feng meliriknya dengan acuh tak acuh. Kau benar-benar tidak malu untuk datang dan berbicara denganku. Kalau kau bicara lagi, percaya atau tidak, aku akan melemparmu ke laut untuk memberi makan ikan. Siapa sangka begitu suara itu jatuh. Ada lebih banyak orang yang menonton. Si pembohong mati itu juga tertawa terbahak-bahak, dengan kesombongan yang tak terkendali di wajahnya. Melemparku ke laut. Hahaha, kau benar-benar pemula. Semua orang tahu bahwa pertarungan pribadi dilarang keras di kapal kuno meteorit. Belum lagi kau, bahkan bos raksasa yang ditakuti dunia pun tak berani melanggar perintah ini. Kau benar-benar hebat, kalau kau punya nyali, lakukan saja. Aku jijik padamu, apa yang bisa kau lakukan? Kalau kau punya nyali, Sebelum kata-kata provokatif yang penuh kesombongan itu selesai, si pembohong mati itu terbang keluar dari koridor. Plop, setelah suara tumpul, sebuah busur melintas di langit. Laut berdebur, dan tiba-tiba ada seseorang yang melonjak dan mengambang, mengumpat. Sialan, kau, berani sekali kau. Kejadian itu terlalu tiba-tiba. Para penonton tidak bereaksi, dan mata mereka terbelalak kaget. Yi Feng menatap pria gemuk yang sedang minum air laut dengan tatapan dingin, dengan wajah acuh tak acuh. Bukankah kau yang memintanya? Dia tidak takut mati sekarang, bagaimana mungkin dia mengaku kalah pada pembohong? Awalnya, Yi Feng tidak ingin memperhatikan penjahat seperti itu. Siapa sangka orang ini akan terus berteriak dan bahkan menuntut untuk bertindak, seolah-olah seluruh dunia harus memberi jalan kepadanya. Jika dia tidak memenuhi tuntutannya, itu akan menjadi tidak masuk akal. Melihat itu, semakin banyak orang yang khawatir. Dek kapal penuh dengan orang-orang, menunjuk sosok di laut dengan ketakutan. Apa-apaan ini? Orang kejam mana yang melakukan ini? Hari ini benar-benar membuka mata. Seseorang benar-benar berani membuat masalah di kapal kuno meteorit. Cek-cek, anekdot seperti ini sulit ditemukan dalam 10.000 tahun. Mungkin orang luar yang tidak tahu aturan. Ini bencana besar. Jika dia tidak hati-hati, dia akan mati. Bisikan-bisikan menakutkan itu semakin keras, dan mata Yi Feng berbinar ketika mendengarnya. Mati, hajar pembohong, dan kau mungkin mati di sini. Astaga, kenapa kau tidak bilang dari tadi? Ia bersemangat dan mengangkat kepalanya, dan kerumunan tiba-tiba menjadi sunyi. Kerumunan penonton membuka jalan di kedua sisi koridor, dan sekelompok penjaga berpakaian rapi melangkah keluar, mengguncang riak-riak. Pemimpinnya berwajah agung, dan tatapan dinginnya mengejutkan sekeliling. Beraninya kau, siapa yang berani bertarung di sini sendirian? Penjaga itu bertanya dengan keras, dan seluruh tempat itu hening. Pemimpinnya sangat menarik perhatian. Dia berpakaian hitam dan penuh aura pembunuh. Sikapnya mengintimidasi tanpa amarah. Hanya dengan melihat sekeliling, kerumunan itu terkejut dan mundur. Hanya Yi Feng yang melangkah maju dan langsung menjawab. Ini aku. Suara ini diucapkan tanpa ragu, dan seluruh penonton tercengang. Perahu kuno meteorit memiliki aturan ketat dan tidak akan pernah mengizinkan siapapun bertarung secara pribadi. Bahkan jika ada perselisihan sesekali, itu pasti akan diselesaikan setelah tim penegak hukum muncul, dan peristiwa besar akan direduksi menjadi peristiwa kecil. Hari ini, seseorang benar-benar merespons dengan membusungkan dada. Ini benar-benar pertama kalinya dalam sejarah. Haruskah kita katakan bahwa dia berani bertindak dan berani bertanggung jawab, atau dia tidak tahu ketinggian dunia? Semua orang saling memandang, dan suasana menjadi semakin hening. Kapten yang memimpin menatap Yi Feng beberapa kali, tanpa kegembiraan atau kemarahan di wajahnya. Kemudian dia menurunkan pandangannya dan menatap pria gemuk yang sedang minum air di laut. Pergi dan selamatkan dia dan tanyakan padanya. Begitu suara itu jatuh, beberapa penjaga terbang ke laut. Dalam sekejap mata, si pencari keuntungan yang seperti ayam tenggelam itu ditarik ke atas perahu kuno. Tanpa menunggu kapten bertanya, dia menunjuk jarinya dengan wajah penuh kesedihan dan kemarahan, meraung dan menahan air mata, aktingnya mulus dan tampak agak terampil. Orang gila yang berani. Beraninya kau menentang aturan ketat perahu kuno. Aku hanyalah nyawa yang tak berharga, dan tak sayang untuk dikubur di laut, tetapi kau telah melanggar aturan kapal kuno, dan bukan aku yang dibuang ke laut, melainkan martabat para nahoda kapal kuno. Jika orang gila seperti itu terus naik kapal kuno meteorit, semua orang akan berada dalam bahaya, dan reputasi kapal kuno bisa hancur mulai sekarang. Kapten, tolong mengerti, jika orang ini tidak diusir, kemarahan publik tidak akan mereda. Kecaman itu penuh emosi. Si pembohong mati itu mengeluh lebih dulu, dan kemampuan aktingnya juga luar biasa, seolah-olah dia benar-benar telah menderita ketidakadilan yang besar, dan dia benar-benar berbeda dari kesombongannya sebelumnya. Jika orang yang tidak tahu apa-apa melihatnya, dia mungkin akan mengira dirinya adalah korban. Tetapi mereka yang memenuhi syarat untuk naik kapal kuno bukanlah orang biasa. Melihat pemandangan ini, tidak banyak orang yang berbicara tanpa izin. Kapten penegak hukum, yang mengawasi seluruh tempat, juga menyaksikan penampilan si pembohong mati itu dengan tenang, dengan tatapan penuh pertimbangan. Jelas, ia tidak langsung mempercayai kata-katanya yang sepihak. Yi Feng bahkan lebih tenang.
Betapapun pembohong mati itu melemparkan air kotor, ia tetap tenang dan bahkan memiliki sedikit harapan. Melihat semua orang tidak bereaksi, pembohong mati itu terus berteriak. Kapten, Anda harus adil. Saya tidak kenal orang ini sama sekali, tetapi dia memperlakukan saya seperti ini. Ini memprovokasi Yang Mulia Guzhou. Ia mengenakan topi besar lagi. Dalam beberapa kata, pembohong mati itu menyamakan dirinya dengan Guzhou dan mengatakan bahwa masalahnya tidak dapat dibalik. Kapten juga sedikit mengernyit, dan suasana menjadi semakin tegang. Pada saat ini, Yi Feng benar-benar melangkah lagi, mengulurkan tangannya dan merentangkan kelima jarinya untuk menamparkan si pencatut. Papa, suara renyah itu meledak. 3 tamparan hebat ditampar bolak-balik, dan si pencatut dipukuli seperti babi di tempat. Seluruh penonton menatap dengan mata terbelalak, seolah-olah melihat hantu. Sebelum mereka sempat bereaksi, suara plop yang familiar terdengar lagi, dan sosok gemuk itu kembali ke laut untuk minum air. Terlalu tiba-tiba, semua ini terjadi secara tak terduga. Orang-orang yang lewat terkejut dan terkesiap, dan mereka tak bisa lagi menonton dengan tenang. Seketika, diskusi panas meledak, dan kengerian menyebar ke Guzhou. Sialan, kupikir apa yang dia lakukan sebelumnya sudah cukup kejam, tapi aku tak menyangka akan lebih kejam lagi. Dari mana orang kejam ini berasal? Sangat muda dan energi. Orang ini pasti pendatang baru, dan dia dalam masalah besar sekarang. Sudah berakhir. Dia benar-benar bertingkah seperti ini di depan para penjaga. Situasi semakin memanas, dan orang-orang terus berdatangan setelah mendengar berita itu. Menunjuk dan menonton. Yi Feng tampak tenang di permukaan, tetapi dia lebih menantikannya. Senang rasanya menghajar para pencatut itu. Ngomong-ngomong, dia seharusnya dihukum karena membuat keadaan menjadi begitu serius, kan? Kali ini, ada saksi dan bukti. Bukankah dia akan mati? Dia menoleh dengan tenang. Wajah kapten memang sedikit muram. Tanpa bertanya lagi, ia melambaikan tangan ke belakang dan menatap dingin. Sesaat kemudian, si pencatut dengan wajah keras kepala itu diangkat, dan air mata kesedihan langsung jatuh. Kapten, kau harus adil dan jujur padaku. Wow. Sang kapten akhirnya menatap Yi Feng dengan dingin. Kapten, apapun dendammu, kau telah melanggar hukum yang ketat dengan bertarung di atas kapal kuno itu. Kau tidak lagi memenuhi syarat untuk menaiki kapal kuno itu, cepat turun dari kapal. Sebuah suara berat terdengar, dan sekitarnya terkejut. Orang-orang yang lewat yang tiba-tiba terdiam semuanya terkejut dan ketakutan. Tatapan simpatik untuk si pembohong keras kepala tadi semuanya beralih ke Yi Feng. Yi Feng sedikit kecewa, dan berdiri kaku dalam keadaan linglung. Apa-apaan ini? Bukankah tadi dikatakan bahwa dia akan mati dan menghilang, mengapa sekarang menjadi turun dari kapal? Bukankah tadi sudah cukup kejam? Atau, tambahkan beberapa tamparan lagi, atau pukul mulut pembohong ini hingga bengkok. Melihat Yi Feng yang linglung, semua orang merasa semakin kasihan. Si pencari keuntungan tersenyum penuh kemenangan, seolah tiba-tiba menjadi bersemangat. Ia mengepalkan tinjunya untuk berterima kasih kepada sang kapten. Kapten bijak, Guzhou tegas dan tidak egois, aku sangat mengagumimu. Kemudian ia menatap Yi Feng, dan berteriak dengan ekspresi puas. Apa kau takut sekarang? Sudah terlambat. Bocah bau. Guzhou sudah berlayar ke laut. Ada monster raksasa yang tak terhitung jumlahnya di laut, dan angkasa bergejolak. Bahkan jika kau memiliki tingkat kultivasi surgawi, pergi ke laut sendirian adalah jalan buntu. Inilah akhir dari membenci kapal kuno. Ingatlah untuk lebih berhati-hati di kehidupan selanjutnya. Yi Feng akhirnya mengerti. Pantas saja semua orang tampak ketakutan, pria gendut ini akan berhasil dan berteriak-teriak. Ternyata turun dari kapal sangat berbahaya. Sial, kalau aku tahu ini, kenapa aku naik kapal? Kesempatan yang bagus. Terlalu malas melihat kepala babi itu, Yi Feng berbalik dan melompat turun. Saudara ini benar-benar berani. Apa gunanya bimbang? Lebih baik turun sendiri daripada tertinggal. Tindakan tegas dan penuh tekad itu mengejutkan teriakan di sekitarnya, dan ribuan orang bergegas bersandar di pagar berukir untuk melihat ke bawah. Hanya si pencatut yang tertawa terbahak-bahak hingga lemak di wajahnya bergetar, dan suaranya semakin menusuk. Hahaha, nak, beraninya kau memukulku, inilah akhirmu. Sensasi itu menarik perhatian semua pihak, dan diskusi sengit menggema di kapal kuno itu. Di lantai atas kapal kuno itu, hanya ada beberapa kamar tenang, yang tidak cocok untuk ditinggali orang biasa. Salah satu kamar mewah penuh dengan harta karun, bahkan ambang jendelanya dihiasi giok peri berusia 10.000 tahun. Kamar ini dipenuhi kekuatan jalan raya, dan Anda akan mendapatkan banyak manfaat dengan duduk di dalamnya. Di dekat jendela, seorang tuan dan seorang pelayan mengawasi seluruh proses. Melihat Yi Feng melompat turun, pelayan itu tak kuasa menahan ekspresi menyesal. Ah, pria ini berani berbuat dan berani bertanggung jawab. Dia tak kenal ampun di depan tim penegak hukum dan bertarung dengan musuh-musuhnya. Dia bisa dibilang pria yang berapi-api. Tapi sayang sekali dia berani tetapi tidak tahu bagaimana maju atau mundur. Dia telah membuat segalanya sedemikian rupa. Bukankah ini seperti mencari kematian?
Nona, tidakkah menurutmu kasihan orang ini? Mendengarkan gadis kecil itu mendesah penuh emosi, wanita muda itu tak menunjukkan sedikit pun ekspresi. Hingga pertanyaan itu terlontar. Ia pun menghabiskan teh harum di cangkirnya, lalu dengan lembut meletakkannya. Matanya yang jernih tak lagi menatap keluar jendela, melainkan hanya menasihati dengan lembut tanpa terburu-buru. Yuer, seperti katamu, orang ini memang sedikit berani, tapi hanya itu saja. Ada berbagai macam orang di kapal kuno meteorit, dan kekuatan di balik mereka bahkan lebih mengerikan. Meskipun orang-orang seperti itu jarang, mereka tetap tak layak diberi perhatian berlebihan di kapal kuno. Lagi pula, dia tetap harus bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Dia hanyalah karakter kecil. Ada ketenangan dalam nada bicaranya yang acuh tak acuh, dan matanya yang jernih juga tenang. Visi dan sikap wanita ini jauh melampaui orang-orang biasa di kapal kuno. Mampu duduk di ruangan yang tenang di lantai atas adalah bukti identitasnya. Kepercayaan diri dan ketenangan alaminya sungguh tak tertandingi oleh orang biasa. Di matanya, peristiwa besar yang menimbulkan sensasi di sekitarnya bahkan tak mampu menimbulkan riak sedikit pun. Gadis kecil itu membungkuk hormat dan kembali tenang. Nona, Anda benar. Mendengar beberapa patah kata tentang perahu kuno itu, matanya semakin penasaran. Ini pertama kalinya saya mendengar Anda menggunakan kata mengerikan untuk menggambarkan kekuatan lain. Bahkan perahu kuno ini memiliki asal-usul yang hebat. Negeri para dewa yang jatuh pasti jauh lebih menakjubkan daripada yang dikatakan legenda, kan? Mendengar ini, wanita berok panjang itu berhenti. Ia mendongak. Gadis kecil itu dipenuhi harapan dan kekaguman. Jelas bahwa ia tidak tenang dan sedikit merindukan. Wanita itu tidak menyalahkannya. Ia juga memiliki kerinduan yang langka di matanya. Melihat pemandangan indah di luar jendela, ia berbisik pelan. Negeri para dewa yang jatuh. Dunia hanya tahu bahwa itu adalah pusat lansing kita. Hanya sedikit orang yang cukup beruntung untuk pergi ke sana. Faktanya, apa yang disebut desas-desus di dunia jauh lebih mengejutkan daripada faktanya. Hanya satu desahan, gadis kecil itu menjadi semakin gugup. Ini, ekspresi wanita itu juga berubah serius, dan ada kilatan kerinduan di matanya. Jika kau ingin mencapainya, kau harus menyeberangi lautan miliaran mil. Sebagian besar penduduk lama adalah legenda dari berbagai wilayah. Ada para pendiri sekte yang telah terkenal selama ribuan tahun, tokoh-tokoh brilian yang mendirikan wilayah surgawi, dan para jenius tak tertandingi yang namanya tercatat dalam kitab-kitab kuno. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa salah satu dari mereka cukup untuk mendominasi wilayah surgawi manapun. Orang-orang ini telah lama tinggal di sana karena negeri dewa yang jatuh memiliki sumber daya yang tak tertandingi dengan dunia luar. Menurut beberapa kata yang ditinggalkan oleh para leluhur, negeri dewa yang jatuh tampaknya memiliki berkah yang tak terhitung jumlahnya, dan tanah-tanah yang terberkati dapat dilihat di mana-mana. Peluang dari Jalan Agung jauh lebih baik daripada dunia luar. Wilayah surgawi manapun hanyalah tanah tandus di dunia sekuler. Karena itu, hampir semua kekuatan tak tertandingi di seluruh lansing, terlepas dari ribuan kesulitan dan bahaya, harus pergi ke tanah dewa jatuh untuk menemukan peluang dan menerobos belenggu kultivasi. Gadis kecil itu begitu terkejut hingga ia menutup bibir merahnya pelan, matanya gemetar. Tanah dewa jatuh jauh lebih mengerikan daripada yang dibayangkannya. Semua petinggi lansing berkumpul di sana. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Dibandingkan dengannya, alam surgawi lain di dunia luar menjadi redup dan dangkal, dan sungguh tak layak disebut. Tak heran jika wanita muda itu bersikap rendah hati dalam perjalanan ini. Ternyata kenyataannya begitu mengerikan. Memikirkan untuk melihat tanah suci yang legendaris, gadis kecil itu perlahan menjadi bersemangat dan jantungnya berdebar kencang. Ia merasakan sedikit kegugupan seorang gadis desa yang sedang melihat dunia. Namun ketika ia melihat wanita muda itu menatap ke kejauhan dengan sungguh-sungguh, ia tak dapat menahan diri untuk mendekat dengan keraguan di matanya. Nona muda, kami telah menaiki perahu kuno selama lebih dari setengah bulan, tetapi kami belum pernah menghadapi bahaya apapun. Bagaimana menurutmu, para senior agung, kalian akan pergi ke sana meskipun menghadapi semua kesulitan dan bahaya? Lin Ruowei berdiri diam di dekat jendela, menoleh ke belakang dengan takjub dan menasihati. Yuer, perjalanan ini sangat berbahaya, dan kau tidak boleh gegabah. Kita beruntung bisa berlayar dengan perahu kuno tanpa bencana apapun di sepanjang jalan. Ini adalah kebaikan hati para leluhur di negeri dewa jatuh. Jika tidak, jika kita ingin menyeberangi lautan luas miliaran mil ini, apalagi menghadapi suku-suku laut yang mengerikan dan binatang laut purba, arus deras Dao Agung dan berbagai hukuman surgawi sudah cukup untuk menghancurkan semua makhluk hidup. Dao Agung itu luas, dan kita seharusnya takjub dan bersyukur. Gadis kecil itu begitu ketakutan hingga wajahnya memucat, dan dia mengangguk sebagai jawaban. Ya, Yuer akan mengingat ajaran nona muda dan kebaikan hati semua leluhur. Tuan dan pelayan itu menghela napas haru, menatap ombak laut dengan penuh kerinduan. Saat ini, wajah gadis kecil itu tiba-tiba berubah serius, matanya perlahan terbuka lebar, dan raut ketakutan muncul di sana.
Di hadapannya, cakrawala laut yang semula cerah tiba-tiba muncul lapisan awan gelap, mendorong dan menutupi dari cakrawala, dan permukaan laut menjadi bergolak, dengan ombak setinggi beberapa kaki bergulung. Hanya dalam beberapa tarikan napas, awan gelap memenuhi langit, guntur dan kilat menyambar. Ombak mengerikan itu tersapu ke udara, bercampur dengan angin dan hujan seperti naga, dan kekuatan guntur dan kilat keemasan juga ditelan di dalamnya. Cahaya keemasan yang menghubungkan langit dan laut bersinar dalam kegelapan, seperti pilar hukuman surgawi yang mengguncang laut. Angin, guntur, dan kilat menderu terus-menerus, dan gelombang laut serta awan berdengung tanpa henti. Bahkan ribuan mil jauhnya, badai penghancur dunia datang dari langit dan laut satu demi satu, dan laut berguncang terbalik. Perahu kuno yang besar itu berguncang seperti dakwit di laut, dan para penumpang terkagum-kagum dengan ledakan itu. Gadis kecil itu sangat ketakutan hingga ia berkeringat dingin, memeluk pagar berukir dan gemetar. Ini, badai macam apa ini? Dibandingkan dengannya, kesengsaraan surgawi bagaikan permainan anak-anak. Lin Ruowei masih bisa mempertahankan ekspresinya, tetapi tangan gioknya tanpa sadar mencengkeram ambang jendela. Inilah hukuman laut yang legendaris. Untungnya, kita memiliki perlindungan dari kapal kuno, lambung besar yang dibangun oleh meteorit, dan berkat dari formasi yang tak terhitung jumlahnya, sehingga kita dapat selamat dari bencana ini dengan selamat, jika tidak, kita akan hancur di laut. Menghadapi hukuman surgawi seperti ini, bahkan para senior dengan kultivasi surgawi tingkat tinggi pun akan berada dalam bahaya kematian. Gadis kecil itu mengangguk berulang kali dengan kagum, tak dapat berkata-kata. Meskipun hanya setengah cangkir teh, badai yang mengerikan itu terukir dalam di benaknya. Hingga angin dan ombak kembali tenang, dia masih tampak ketakutan. Dia duduk diam bersama wanita muda itu dengan patuh, dan tidak berani bertanya lagi. Pelayan VIP dengan status luar biasa seperti ini memang seperti ini, dan penumpang biasa di kapal kuno itu bahkan lebih kagum lagi. Sinar matahari yang cerah menembus awan, dan kehangatan yang tak ternilai membuat semua orang mendesah. Ya Tuhan, kita sungguh beruntung. Hari ini aku tahu betapa langkanya mendapatkan sinar matahari. Terima kasih kepada leluhur kita yang telah membangun perahu kuno meteorit. Kita tidak akan pernah melupakan dukungan seperti ini. Emosi itu bertahan lama, dan kegembiraan menyebar ke seluruh perahu kuno itu. Di depan pagar berukir di lantai 2, pencatut gemuk itu tampak bahagia, dan wajahnya yang bengkak menunjukkan senyum bahagia penuh dendam. Hahaha, dasar bocah nakal, beraninya kau menyerangku, kau benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Dalam badai seperti ini, kau pasti telah mengapung di laut dan menjadi makanan ikan di masa depan. Namun, tepat saat pencatut gemuk itu tertawa gembira, teriakan lain terdengar di samping telinganya. Lihat, sepertinya ada sosok di laut. Melihat sosok itu, si pencatut gendut itu tertegun ketika mendengar suara itu dan menoleh dengan bingung. Kerumunan di sebelah kanan dipenuhi keraguan dan sudah mulai berdiskusi. Sepertinya ada sosok yang terbang lewat. Ya, sepertinya aku juga melihatnya. Kultivasiku dangkal, tapi aku juga mendengar suara, wus. Benar, sosok itu melintas dan sepertinya telah pergi jauh. Diskusi di antara kerumunan menjadi semakin intens, seolah-olah itu benar. Orang-orang di sekitar tertarik dan terus bertanya tentang berita aneh itu. Ekspresi terkejut dan gembira mulai menyebar. Melihat kerumunan yang ramai, mata si pencatut gendut itu berkilat jijik. Kemudian dia melangkah maju, menunjukkan senyum yang anggun, mengepalkan tinjunya, dan berbicara. Hehe, saudara-saudara, kalian bercanda. Kita telah berlayar dengan kapal meteorit kuno selama lebih dari sebulan. Sekarang kita berada di laut dalam. Melihat makhluk laut dan binatang laut purba adalah hal yang biasa. Bagaimana mungkin ada sosok manusia di laut? Kurasa kalian baru pertama kali ke negeri Dewa Meteorit, dan kalian ketakutan dengan fenomena aneh tadi, jadi kalian berhalusinasi. Si pencatut gendut itu menenangkan suasana begitu ia membuka mulut, dengan raut wajah yang berpengalaman. Melihat keterkejutan dan perhatian semua orang, ia semakin yakin bahwa para penumpang ini hanyalah pendatang baru yang belum berpengalaman, dan akan ada peluang untuk memanfaatkan mereka di masa mendatang. Ini peluang bisnis yang bagus. Memikirkan hal ini, si pencatut gendut itu tersenyum dan mencoba menenangkan keadaan. Kalian semua baru pertama kali naik perahu kuno, jadi kalian pasti ketakutan dengan fenomena aneh ini untuk sementara waktu. Wajar juga bagi orang-orang untuk berhalusinasi seperti itu. Kalian bisa bicara dan tertawa setelah hukuman laut. Sikap kalian sungguh di luar jangkauanku. Aku tahu Qianhai, dan aku tahu satu atau dua hal tentang negeri Dewa Meteorit. Jika kalian mengalami kesulitan, aku akan membantu kalian. Kata-kata itu penuh dengan kecerdasan emosional. Dia tidak hanya memberi semua orang wajah yang cukup, tetapi juga memperkenalkan dirinya dengan tepat agar mereka akrab. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, beberapa dari mereka pasti akan tertipu dan menjadi domba-dombanya yang gemuk. Ini adalah indera tajam akan peluang bisnis. Tepat ketika Tao Qianhai dengan bangga mengepalkan tinjunya, di sisi kiri arah berlayar perahu kuno, terdengar teriakan kaget lagi, bahkan lebih intens dan keras dari sebelumnya.
Sialan, apa aku terpesona? Benar-benar ada seseorang di laut. Aku ingin tahu siapa yang begitu suci sehingga dia bisa menunggangi tunggangan menyeberangi laut. Kultivasi senior ini sungguh luar biasa. Seruan meledak, dan semua orang berbaring di depan pagar berukir dan menatap ke kejauhan dengan penuh semangat. Tao Qianhai belum sepenuhnya menenangkan suasana, dan tiba-tiba tidak ada yang memperhatikannya. Dia tidak hanya kehilangan bisnis domba-dombanya yang gemuk, tetapi wajahnya juga sedikit malu. Sambil menggertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya, dia melihat ke belakang dengan marah. Sial, aku tidak percaya ada orang yang benar-benar bisa menyeberangi laut. Tao Qianhai menoleh dengan malu dan marah. Melihat memang ada sosok di laut di kejauhan, ia tertegun sejenak. Kemudian ia melihat sosok aneh di bawah pria itu. Semakin ia melihat, semakin familiar sosok itu. Tiba-tiba, matanya terbelalak kaget. Mungkinkah, laut yang sedang diperhatikan semua orang? Yi Feng juga kembali perlahan. Ia menatap perahu kuno itu beberapa kali dan menggaruk kepalanya karena terkejut. Hah, kupikir aku silau tadi, tapi ketika aku menoleh ke belakang, ternyata itu benar-benar kapal besar tadi. Terlalu lambat. Yi Feng melaju pelan begitu lama, tetapi ia tidak menemukan apapun. Bepergian sendirian di laut selalu agak membosankan. Selain mendapatkan makanan laut di sepanjang jalan, tidak ada keuntungan lain. Tadi, pakaiannya hampir basah. Jangankan betapa sialnya, dan bagaimana dengan bahayanya. Itu hanya omong kosong. Melihat perahu kuno saat ini, Yi Feng tiba-tiba merasa seperti bertemu teman lama lagi. Tak masalah apakah ia naik perahu atau tidak, tapi tak masalah untuk mendapatkan informasi. Memikirkan hal ini, Yi Feng perlahan mengayuh perahu itu. Semakin dekat, sosok siput aneh itu mulai terlihat, dan wajahnya semakin nyata. Perlahan-lahan, perahu kuno itu ramai dibicarakan dan diserukan, dan sosok-sosok yang berdesakan di pagar pembatas. Bukankah dia yang diusir dari kapal sebelumnya? Sialan, benar-benar orang ini. Kenapa dia tidak terluka sama sekali dalam badai dahsyat tadi? Setelah berseru, wajah Tao Qianhai pun berubah drastis, dan ia keluar dari kerumunan seperti melihat hantu. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Selama bertahun-tahun, tak seorang pun mampu menyeberangi lautan sendirian, dan tak seorang pun mampu tetap utuh di bawah siksaan lautan. Ketika Tao Qianhai memastikan bahwa orang yang datang adalah Yi Feng, ia begitu ketakutan hingga hampir kehilangan jiwanya, bahkan meraung putus asa, dan tak lagi memiliki raut wajah muram seperti pendeta Tao tua di masa lalu. Kejadian ini sungguh tak masuk akal. Seseorang benar-benar menyeberangi lautan tanpa cedera, bahkan hukuman langit pun tak mampu berbuat apa-apa. Ia belum pernah mendengar hal seperti itu, sungguh keterlaluan. Apakah ini masih manusia? Yang lebih menyebalkan lagi adalah orang ini ternyata adalah Yi Feng yang masih muda dan tak berpengalaman, yang paling ia benci. Sialan. Tiga pandangan Tao Qianhai hancur seketika, dan hatinya hampir hancur. Raungannya menarik perhatian seluruh penonton. Yi Feng juga memperhatikan pria berkepala babi yang menerobos kerumunan. Ia menunjuk dan bertanya dengan keras, hingga air liurnya tumpah ke bawah. Bahkan jika mereka bertemu lagi, tetap saja menjijikkan. Awalnya, ia hanya berencana untuk meminta informasi lagi. Melihat wajah buruk si pencatut ini lagi, Yi Feng tiba-tiba merasa sedikit kesal. Terbang ke atas perahu kuno itu sungguh menyenangkan. Hanya terdengar suara, wosh, di langit, diikuti suara, plop, disertai cipratan air. Setelah dua suara beruntun yang familiar itu, si pencatut gemuk itu jatuh ke air lagi, mengejutkan banyak penonton. Terkejut karena semua orang menjaga jarak, dan tidak berani mengomentari tindakan Yi Feng yang kejam, tetapi mereka juga tahu bahwa kali ini mereka pasti akan menyebabkan bencana besar. Namun seluruh tempat itu hening selama beberapa tarikan napas, tetapi tidak ada gerakan. Saling memandang, orang-orang yang lewat tidak tahu apa-apa. Yi Feng, yang sedang menunggu, juga bingung. Bukankah kau bilang, bertarung secara pribadi di atas kapal kuno, apakah serius kematian mayatnya? Ini adalah ketiga kalinya aku mengambil tindakan, seharusnya cukup serius. Mengapa aku tidak melihat siapapun untuk waktu yang lama? Melihat ke kejauhan di sepanjang garis pandang beberapa orang. Di ruang tenang tim penegak hukum di depan kapal kuno, hanya nyanyian dan tarian elegan yang terdengar. Tiba-tiba, kerumunan orang berdiri di sana dengan linglung, menatap Yi Feng dengan ekspresi bingung dan kagum. Meskipun sulit untuk menentukan alasan spesifiknya, mereka jelas lebih kagum. Di ruang tenang itu, mendengar laporan dan pertanyaan bawahannya, Kapten penegak hukum melambaikan tangannya dengan ringan. Lupakan saja, kita punya tanggung jawab yang berat, bagaimana mungkin kita selalu mengkhawatirkan hal-hal sepele? Tidak perlu memperhatikan hal ini. Menjaga stabilitas kapal kuno adalah hal yang penting. Para bawahan tercengang ketika mendengar suara itu, dan saling memandang dengan tenang. Orang-orang ini bisa menjadi penjaga kapal kuno. Mereka jelas bukan orang biasa. Mereka telah bertemu banyak orang selama puluhan juta tahun terakhir dan secara alami sangat memahami seluk-beluk dunia. Kaptennya begitu tegas, bagaimana mungkin dia begitu santai? Tao Qianhai telah memancing di perairan yang bermasalah selama bertahun-tahun, yang telah lama membuat orang kesal.
Sungguh tidak perlu membuang-buang energi untuk orang seperti itu. Namun, orang asing yang menyeberangi lautan itu sungguh luar biasa. Tidak pantas ada perselisihan untuk masalah sekecil itu. Dalam segala hal, yang kuat dihormati. Masalah hari ini telah selesai setelah perdebatan sengit, dan lebih baik kita tutup mata. Anggota tim penegak hukum saling berpandangan beberapa kali, lalu mereka semua menunjukkan pemahaman. Mereka semua mengangkat gelas. Kapten, Anda bijaksana. Ketua tim penegak hukum mengangguk ringan dan mengangkat gelasnya sebagai tanggapan. Tidak ada yang penting saat ini, Anda boleh istirahat, tapi jangan serakah, teruslah bermain musik, teruslah menari. Saat genderang dan musik berdentang, perahu tua itu melaju kencang melintasi lautan. Si pencari keuntungan yang gemuk tertinggal jauh di dalam ombak. Ia meronta dan berteriak cukup lama, tetapi tidak ada yang menolongnya. Ia menyadari bahwa perahu tua itu sudah jauh, dan perlahan-lahan merasa situasinya tidak baik. Ia berteriak dengan rendah hati dan mendesak. Tolong, Tuan, tolong saya juga penumpang kapal kuno itu. Tuan, Anda tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat saya mati. Sekalipun Anda tidak menuntut pertanggungjawaban anak itu, saya tidak peduli. Namun, betapapun ia memanggil dan mengejar, tubuh besar kapal kuno itu semakin menjauh. Si pencari keuntungan gendut itu sudah panik. Ia berusaha sekuat tenaga untuk memadatkan kultivasinya, lalu berenang dan berlari liar mengejar di laut. Akhirnya, bayangan raksasa di laut dalam itu terkejut, dan mulut langit yang berdarah muncul dan menelannya beserta air laut yang tak terhitung jumlahnya dalam sekali teguk. Padahal jaraknya ratusan mil. Pemandangan mengerikan itu membuat banyak penumpang berkeringat dingin, bahkan pelayan kecil di lantai atas pun ketakutan. Nona, pedagang itu terlempar ke laut lagi, dan tim penegak hukum tidak menyelamatkannya. Ia ditelan oleh binatang buas raksasa. Laut ini sungguh mengerikan. Lin Ruowei mengangkat matanya ketika mendengar suara itu. Apakah ada hal seperti itu? Tenanglah dan ceritakan padaku secara detail. Pelayan itu segera menutup ambang jendela dan mendekati meja teh untuk menceritakan kisahnya dengan gugup. Setelah mendengarkan cerita itu, mata Lin Ruowei berkilat aneh, dan raut wajah terkejut yang langka terpancar. Pria ini bisa kembali dari lautan hukuman, kultivasinya sungguh luar biasa. Tidak heran, bahkan tim penegak hukum pun sangat toleran terhadapnya. Pria kejam yang tegas dalam membunuh ini selama ini selalu bersikap rendah hati dan hanya menunjukkan sedikit kultivasinya. Dengan pola pikir dan gaya seperti itu, dia mungkin akan mendapat tempat di negeri para dewa yang jatuh di masa depan. Sepertinya aku salah. Pria ini cukup menarik. Mendengar pujian setinggi itu, pelayan kecil itu mengangguk terkejut. Dalam benaknya, sosok pria kejam yang menunggangi si puter Patrik Yi Feng menunggu lama, tetapi tidak pernah melihat apa yang disebut tim penegak hukum. Setelah masa depresi, tinggal di kapal terasa membosankan, jadi dia harus terus berlayar perlahan ke depan untuk menemukan monster laut legendaris yang menakutkan dan mencoba peruntungannya. Mungkin itu adalah anugerah Tuhan. Setelah terbang di depan laut untuk waktu yang lama, Yi Feng, pria, berpunggung besar, menebas monster laut yang tak terhitung jumlahnya. Melihat bahwa berburu di laut agak membosankan, dia akhirnya merasakan matanya berbinar. Orang baik, monster laut ini sangat besar, pasti sangat kuat. Melihat monster gurita sebesar pulau di kejauhan melambaikan tentakelnya dan menciptakan ombak besar, Yi Feng bersemangat untuk mencoba dan menghunus pedang besar generasi pertama kesayangannya. Swiss. Menginjak ombak dan melompat, Yi Feng langsung berlari ke arah monster gurita setinggi 10.000 kaki itu sambil membawa pedang. Monster gurita itu tampaknya juga menyadari keberadaan Yi Feng, meraung dan mengayunkan tentakelnya. Tentakel setinggi 10.000 kaki itu menutupi dan menekan di depannya, seperti runtuhnya Daxia, menyebabkan angin kencang di laut. Yi Feng tidak lagi takut, dan ia menebasnya dengan pedang. Swiss. Dengan suara nyaring, tentakel itu terbelah menjadi dua dan jatuh ke laut, menciptakan ombak besar. Mata gurita itu terbelalak kaget, dan ia mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Seluruh tubuhnya terbelah, dan tubuhnya yang besar jatuh ke kedua sisi, dan terjadilah ombak mengerikan lainnya. Hualala, permukaan laut bergemuruh seperti bencana alam, dan Yi Feng berdiri di udara dengan wajah tenang. Celakanya, ia seorang pemula lagi. Melihat monster raksasa itu tenggelam ke laut dalam, laut berangsur-angsur kembali tenang, tetapi suasana hatinya tidak terlalu bergejolak. Ia menjadi sedikit mati rasa terhadap hal semacam ini. Harapan kecilnya hancur lagi. Yi Feng telah mengalami terlalu banyak hal serupa, dan sekarang ia menjadi sedikit membosankan. Mungkin inilah kesepian yang dialami orang kuat. Untungnya, ia telah mendapatkan beberapa pengalaman, yang sedikit menghibur. Mendarat di Men-Men, Yi Feng menyimpan pedangnya. Ayo pergi. Men-Men tampak lebih tenang, bahkan tanpa gelembung di mulutnya, dan terbang ke langit dengan suara, wus. Menuju ke laut, beberapa hari berlalu dalam sekejap mata. Yi Feng berpegang teguh pada prinsip, lakukan saja, dan ia tidak tahu berapa banyak monster laut yang telah ia tebas. Mereka semua tidak berguna dan tidak enak dimakan. Ia kehilangan beberapa kilogram. Namun Yi Feng tak pernah mengeluh terlalu banyak, ia sudah terbiasa dengan ketidakberdayaan orang kuat.
Lagi pula, setelah sekian lama, ia tahu bahwa jika kultivasinya lebih kuat, tidak semua hal bisa mengancamnya, dan tidak mudah menemukannya. Meskipun monster laut yang ditemuinya membengkak, ia tampak semakin kuat. Inilah harapan. Selama kita terus bergerak maju, kita mungkin akan bertemu monster laut yang sangat kuat. Yi Feng menatap Man Man, dengan harapan samar di matanya. Man Man, kita pasti akan menghadapi bahaya, kan? Man Man akhirnya memuntahkan gelembung. Pulu-pulu. Ia masih tampak tak berperasaan, dan mata ikannya yang mati berputar sedikit acuh tak acuh, seolah merespons, dan pada saat yang sama ia terus mempercepat, dan kapal kuno meteorit pun tertinggal. Pada saat yang sama, di kapal kuno meteorit, semua penumpang dipanggil untuk muncul. Di koridor lantai atas dan bawah, berbagai sosok berdiri diam di koridor, mata mereka terfokus pada haluan. Menunggu beberapa napas, Kapten penegak hukum itu menyapu riak-riak di kehampaan dan melangkah maju dengan ekspresi serius di wajahnya. Semuanya, kita akan segera mencapai pusat lautan luas. Binatang laut purba pasti akan muncul di laut di depan. Menghadapi makhluk mengerikan seperti itu, sulit untuk hanya mengandalkan kapal kuno meteorit. Semua orang harus waspada dan menghadapi semua bahaya yang akan terjadi. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang gempar. Bahkan di antara kelompok VIP di tingkat atas, terjadi kepanikan yang hebat. Pelayan itu bergerak mendekati Lin Ruowei, tampak gugup. Nona, bukankah Anda mengatakan bahwa kapal kuno meteorit adalah harta karun yang dapat menahan semua bencana? Mengapa kita harus menghadapi binatang laut purba sendirian? Apa yang harus kita lakukan? Meskipun tatapan mata Lin Ruowei serius, ia tetap berbicara dengan suara tenang untuk menghiburnya. Legenda mengatakan bahwa binatang laut purba memiliki umur yang tak tertandingi oleh makhluk lain, dan kekuatan tempur mereka tidak diketahui. Dapat dimengerti bahwa kapal kuno meteorit tidak dapat menahan mereka. Kalau tidak, bagaimana menurutmu pepatah, dibutuhkan 1000 kesulitan dan bahaya, untuk mencapai negeri dewa meteorit berasal? Sekarang setelah semuanya begini, kita hanya bisa menjaga diri kita sendiri. Yuer, cepat siapkan semua formasi dan senjata sihir untuk menghadapi monster laut kuno yang akan datang. Gadis kecil itu begitu ketakutan sehingga ia segera merespons dan kembali ke ruangan yang sunyi. Bahkan mereka begitu gugup, para biksu di dasar perahu kuno sudah murka. Apa? Perahu kuno meteorit ternyata sulit dilawan. Begitu monster laut kuno itu muncul, bagaimana kita bisa menghadapinya? Bukankah ini sama saja membiarkan kita berjuang sendiri? Bukankah mereka bilang dengan menaiki perahu kuno meteorit, kita bisa mencapai negeri dewa meteorit? Saya pernah mendengar seorang pengusaha kaya berkata bahwa ia telah beberapa kali ke negeri dewa meteorit. Selama ia naik perahu kuno, ia bisa tiba dengan selamat. Pergi ke negeri dewa meteorit seperti mengunjungi saudara dan teman. Ia sangat berpengalaman. Bagaimana mungkin semuanya berakhir seperti ini? Tim penegak hukum pasti telah memanfaatkan kesempatan untuk mengintimidasi kita dan ingin mengambil keuntungan darinya. Tim penegak hukum yang bermartabat justru menindas yang lemah. Tak tahu malu. Seiring kecurigaan muncul, para biksu yang panik mengarahkan pedang mereka ke arah tim penegak hukum. Semua biksu yang bisa menaiki perahu kuno telah mengalami akumulasi puluhan juta tahun dan menghabiskan seluruh hidup mereka berlatih keras untuk mencapai titik ini. Mendengar akan ada bencana, tak seorang pun bisa tetap tenang. Sepertinya situasi akan segera tak terkendali. Namun, kapten penegak hukum itu tampak acuh tak acuh dan menunduk menatap sang pemimpin. Aku berada di perahu kuno yang sama denganmu, jadi kita harus bekerja sama untuk menghadapi monster laut. Aku tidak berniat mencari keuntungan. Apa yang kukatakan adalah kebenaran. Jutaan orang datang ke sini, tetapi hanya sedikit yang mencapai tempat para dewa jatuh. Siapa yang kau dengar itu selama kau mengambil perahu kuno, bisakah kau tiba dengan lancar? Pemimpin itu tertegun, memegang gagangnya erat-erat dan bertanya balik dengan gigi terkatup. Aku mendengarnya dari seorang pengusaha kaya bernama Tao Qianhai. Kita semua pernah mendengarnya darinya. Bagaimana menurutmu, Tao Qianhai? Mendengar nama yang familiar itu, kapten penegak hukum itu mencibir dengan nada menghina. Bajingan yang menembus kultivasinya dengan curang dan menipu berani mengatakan bahwa dia pernah ke negeri dewa yang jatuh. Dia sendiri telah terkubur di laut. Apa kau tidak tahu? Begitu kata-kata ini diucapkan, banyak orang terkejut dan saling berbisik, dan wajah pemimpin itu tiba-tiba berubah. Orang yang baru saja jatuh ke laut itu Tao Qianhai. Orang ini ternyata pembohong. Sialan. 10 juta kristal abadiku. Saat pemimpin itu mundur dengan wajah pucat, kekacauan di sekitarnya langsung mereda. Kapten penegak hukum itu menundukkan pandangannya dan melihat ke sekeliling penonton. Semuanya, bencana akan datang, kuharap kau menjaga dirimu. Jika kau cukup beruntung untuk mencapai negeri dewa jatuh, jangan lupa untuk membantu sesama junior. Setelah mengepalkan tinjunya dan berbicara, sosok kapten penegak hukum menghilang, dan saraf semua orang langsung menegang. Untuk sementara waktu, hampir semua biksu menyiapkan senjata sihir penyelamat, dan formasi pertahanan muncul satu demi satu. Beberapa orang bahkan menaikkan harga dan membeli serta menjual berbagai harta karun pelindung.
Semua orang di kapal kuno itu dalam bahaya. Namun, sebulan penuh berlalu, para penumpang kapal kuno yang tegang itu tidak pernah melihat apa yang disebut binatang laut kuno. Paling-paling, mereka melihat beberapa binatang laut biasa. Situasinya sangat berbeda dari apa yang mereka dengar. Semua orang tampak curiga dan harus meminta kapten penegak hukum untuk keluar. Melihat laut yang cerah, kapten penegak hukum itu juga mengerutkan kening dan mengatakan sesuatu dengan ragu. Mungkin, kita sementara aman karena berkah Tuhan. Berkat Tuhan, siapa yang kau bohongi? Para penumpang kapal kuno itu tidak mudah dihadapi. Tentu saja, mereka punya penilaian sendiri tentang apa yang disebut keberuntungan dan peluang besar. Sekalipun ada yang disebut berkah Tuhan, mustahil memberkati semua orang di kapal, kan? Benarkah semua orang anak keberuntungan? Mendengar suara menggoda sang kapten penegak hukum, semua biksu dipenuhi keraguan. Seketika, pamor sang kapten penegak hukum runtuh. Banyak orang semakin curiga, seolah teringat pembohong Tao Qianhai.